Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kelompok kami akan menampilkan dan menjelaskan menganalisis data kuesioner melalui software SPSS. Bisa dilihat di sini, ini anggota kelompok kami. Tapi saya di sini akan menyebutkan satu persatu anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Siti Fajriska. Yang kedua Juhaina Hafidah, Gilang Ramadan, Tirta Wahyudin, Baby Aida Tika, dan Emri Faiz Solihin. Mungkin itu saja perkenalan dari kelompok kami. Kita akan lanjut ke pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirta dari kelompok 3. Di sini saya akan mencoba menjelaskan cara menginput data kuesioner ke dalam software SPSS. Data kuesioner yang akan kita gunakan berjudul pengaruh pengalaman kerja, kompetensi, dan independensi terhadap kualitas auditor. Pengalaman di sini adalah variabel X1, kemudian kompetensi adalah variabel X2, independensi adalah variabel X3, dan kualitas adalah variabel Y dengan jumlah data yang kita gunakan 100 responden. Ketika kita membuka software SPSS, maka di sini akan muncul dua layer, dua halaman, yaitu yang pertama lembar kerja SPSS adalah data, olah data, dan yang kedua adalah lembar output SPSS adalah hasil olahan data untuk dianalisis. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama, untuk menginput data kuesioner ke dalam SPSS. Kita mulai dengan klik file, open, kemudian kita buka data, lalu kita pilih data yang akan kita gunakan. Langsung saja kita pilih all file agar terlihat semua data. Kemudian kita pilih data kuesioner penelitian yang telah kita simpan di dokumen, lalu klik open. Ketika muncul yang seperti ini, kita klik OK. Kemudian kita lihat di sini semua data yang ada di Excel tadi akan otomatis pindah ke dalam software SPSS. Lalu kita ke variabel view. Di sini kita akan memberikan nama variabel yang sesuai dengan kuesioner yang telah kita sediakan. Kita bisa lihat di sini untuk penamaan tiap variabelnya. Untuk variabel pengalaman ada 8 pertanyaan. Variabel kompetensi ada 10 pertanyaan. Variabel independensi ada 11 pertanyaan. Variabel kualitas ada 5 pertanyaan. Jadi kita bisa langsung input di sini. Untuk Q yang pertama adalah pengalaman berjumlah 8 pertanyaan, maka kita isi sampai dengan Q8. Baik, kita lanjut ke Q9 dengan nama kompetensi. Di sini kita isi sampai dengan Q18, dan selanjutnya independen sampai dengan Q29, dan yang terakhir
kita lanjut kualitas sampai dengan Q34. Setelah itu lalu kita ke measure, kita ganti semuanya karena di sini ada tingkatan dan urutan, maka kita ganti dengan ordinal. Semua komponen kita ganti dengan ordinal. Mungkin itu saja, lalu dilanjutkan dengan kawan yang lain. Terima kasih. Nama saya Bebe Detika. Di sini saya akan membuat variabel dengan SPSS data kuesioner. Yang kita gunakan di sini masih sama yang berjudul pengaruh pengalaman kerja, kompetensi dan independensi terhadap kualitas auditor. Pengalaman variabel X1, kompetensi variabel X2, independensi variabel X3, kualitas variabel Y. Kita lanjut tutorialnya. Pertama, kita klik transform, kemudian compute variabel, isi target variabel dengan X1. Pertama, kita akan membuat variabel pengalaman. Kita simbolkan dengan variabel X1, lalu setiap pertanyaan variabel pengalaman akan kita jumlahkan. Q1 kita jumlahkan sampai Q8. Lalu kita klik OK. Ini tertulis bahwa kompet X1 sudah execute, artinya variabel X1 sudah terbentuk. Baru kita lanjut X2, caranya seperti yang sama, yaitu klik transform, kemudian compute variabel, lalu kita ganti dengan X2. Oke, kita isi dengan kompetensi Q9 sampai dengan Q18. Ini tertulis bahwa compute X2 sudah execute, artinya variabel X2 sudah terbentuk. Lalu kita lanjut ke X3. Caranya masih sama. Satu, klik transform, kemudian compute variabel, isi target variabel dengan X3. Kita jumlahkan Q19 sampai Q29 independensi. Di sini tertulis bahwa compute X3 sudah execute, artinya variabel X3 sudah terbentuk. Lanjut ke variabel Y. Caranya kita klik transform, kemudian compute variabel, isi target variabel dengan Y. Lalu kita jumlahkan lagi, yaitu Q30 sampai Q34 kualitas. Di sini tertulis bahwa compute Y sudah execute, artinya variabel Y sudah terbentuk. Kemudian di variabel view, di label ini bisa kita isi dengan masing-masing nama variabel. Mungkin sampai di sini saja, nanti dilanjut dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Juhaina Hafidah. Di sini saya akan membahas uji validitas data kuesioner yang kita gunakan berjudul pengaruh pengalaman kerja, kompetensi, dan independensi terhadap kualitas auditor. Uji validitas adalah bagaimana suatu alat ukur yang digunakan memang telah benar dan tepat mengukur apa yang ingin diukur. Mari langsung saja kita ke prakteknya.
Jadi di sini kita klik analis, kemudian kita pilih correlate, lalu bivariate. Lalu kita masukkan pertanyaan variabel pada pengalaman termasuk X1. Di sini kita pilih correlation coefficient, kita pilih percent, lalu test of significance, pilih to tailed, terus flag significant correlate, jangan lupa di checklist. Lalu kita klik OK. Maka dalam lembar output akan muncul hasil olahan data, lalu kita lihat di X1 untuk menentukan valid atau tidak pertanyaan itu dilihat dari nilai signifikan value, disebut valid jika kurang dari 0,05. Lanjut kita ke kompetensi termasuk X2. Di sini caranya masih sama, kita klik analis, kemudian correlate, lalu bivariate. Lalu kita masukkan pertanyaan variabel pada kompetensi termasuk X2. Ini keterangannya masih sama, kita pilih correlation coefficient, kita pilih percent, lalu test of significance to valid, lalu flag significant correlation, lalu kita klik OK. Nah, di sini dalam lembar output akan muncul hasil olahan data, lalu dilihat dari X2 atau menentukan valid atau tidak pertanyaan itu dilihat dari nilai signifikan value, disebut valid jika kurang dari 0,05. Lanjut ke X3 independensi termasuk X3. Di sini caranya masih sama, pertama kita klik analis, kemudian correlate, lalu bivariate. Nah, di sini kita masukkan pertanyaan variabel pada independensi termasuk X3. Untuk keterangannya di sini masih sama. Kita klik OK. Nah, dalam lembar output ini akan muncul hasil olahan data. Kita lihat dari X3 untuk menentukan valid atau tidaknya pertanyaan ini dilihat dari nilai signifikan value, disebut valid jika kurang dari 0,05. Nah, kita lanjut ke variabel kualitas termasuk Y. Di sini caranya masih sama seperti tadi, kita klik analis, kemudian correlate, lalu bivariate. Lalu kita masukkan pertanyaan variabel pada kualitas termasuk Y. Keterangannya masih sama, kita klik OK. Nah, di sini lembar output akan muncul hasil olahan data, lalu lihat di Y untuk menentukan valid atau tidak pertanyaan itu. Kita bisa lihat dari nilai signifikan value, disebut valid jika kurang dari 0,05. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang uji validitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan uji realibilitas. Data kuesioner yang kita gunakan di sini berjudul pengaruh pengalaman kerja, kompetensi, dan independensi terhadap kualitas auditor. Uji realibilitas. Bagaimana suatu alat ukur dapat secara konsisten dalam mengukur suatu keadaan pada waktu dan kesempatan berbeda. Nah, langsung saja kita mulai tentang tutorial yang saya pengen jelaskan. Klik analis, lalu scale, kemudian reliability analysis. Masukkan pertanyaan variabel pengalaman, tidak termasuk X1. Lalu klik OK. Yang kedua, akan muncul di lembar output, lalu dilihat nilai Cronbach alpha. Jika lebih dari 0,6, maka disebut reliable. Lanjut ke variabel kompetensi. Klik analis, lalu scale, kemudian reliability analysis.
Nah, langsung masukkan pertanyaan variabel kompetensi tidak termasuk X2. Sudah masuk semua, lalu klik OK. Akan muncul di lembar output, lalu lihat nilai Cronbach alpha. Jika lebih dari 0,6 maka disebut reliable. Lanjut ke independensi. Masih sama caranya nih. Klik analis, lalu scale, kemudian reliability analysis. Masukkan pertanyaan variabel independensi dan tidak termasuk X3. Setelah itu klik OK. Muncul di lembar output, lalu dilihat nilai Cronbach alpha. Jika lebih dari 0,6 maka disebut reliable. Lanjut variabel kualitas, caranya masih sama juga nih. Pertama klik analisis, lalu scale, kemudian reliability analysis. Dan masukkan pertanyaan variabel pada kualitas dan tidak termasuk Y. Klik OK. Akan muncul di lembar output, lalu dilihat nilai Cronbach alpha. Jika lebih dari 0,6 maka disebut reliable. Mungkin itu saja. Nanti dilanjut sama teman saya yang satunya, namanya Rizka. Saya Siti Fajar Rizka. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang uji regresi. Data kuesioner yang kita gunakan di sini masih sama, yang berjudul pengaruh pengalaman kerja, kompetensi dan independensi terhadap kualitas auditor. Di sini R-square lebih dari 80%. Artinya 80% variabel Y dipengaruhi oleh variabel X dan sisanya 20% dipengaruhi oleh variabel lain. Yang kedua, Nova, kita lihat dari signifikan value-nya kurang dari 0,05, berarti secara keseluruhan atau simultan variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Yang ketiga, uji variabel atau uji T. Artinya, signifikan value kurang dari 0,05 berarti variabel Xn berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Oke teman-teman, lanjut aja. Yang pertama kita klik analyze, lalu regression, lalu linear. Maka di sini akan muncul dependent dan independent. Dependent sendiri artinya variabel yang dipengaruhi, yaitu Y, dan independent adalah variabel yang mempengaruhi, yaitu X. Maka di dependent kita akan isi dengan variabel Y. Dan di independent maka kita akan isi dengan variabel X1, X2, dan X3. Lalu untuk statistiknya, maka kita regression coefficientnya kita pilih estimates, model fitnya kita checklist, lalu klik continue dan klik OK.
maka akan muncul di lembar output hasil olahan data yang tadi kita sudah kerjakan. Yang pertama kita lihat adalah R-square. R-square di sini nilainya 1, artinya 100%, yang artinya seluruh variabel Y dipengaruhi oleh variabel X. Maka dari itu sudah melebihi angka ideal. Lalu yang kedua, kita melihat nilai ANOVA. ANOVA di sini nilainya 0,00, yang artinya nilai ini kurang dari 0,05, bahwa secara simultan variabel X itu berpengaruh pada variabel Y. Lalu kita lanjut. Kita lihat variabel X1, X2, dan X3 apakah benar berpengaruh. Dilihat dari nilai koefisien. Kita lihat significant value. Ternyata dari 3 variabel ada yang tidak berpengaruh. Ada yang tidak berpengaruh terhadap variabel Y, yaitu variabel X2. Karena nilai significant value-nya di sini adalah lebih dari 0,05. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.